Selamat hari Senin yang ceria, saudaraku seiman yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan salam sukacita, sebab Tuhan mengawal istirahat kita semalaman. Kita bangun di hari yang indah ini, penuh damai dan bahagia di hati. Luangkan waktu untuk Tuhan saat ini. Mari beribadah kehadirat Tuhan dengan memuji. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28, bait yang pertama, Firman Tuhan Allah. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 12 Oktober 2020, tertulis pada kitab Keluaran pasal 24 ayat yang keempat. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, menyeberang Laut Teberau, kemudian mereka tiba di Mara dan Elim, di Massa dan Meriba. Orang Israel melawan orang Amalek di Rafidim. Kemudian tibalah mereka di Gunung Sinai, di daerah padang gurun Sin. Di gunung ini, Tuhan menampakkan diri serta memberikan ke-10 firman-Nya, hukum-hukumnya dan peraturan-peraturannya kepada umat Israel, agar mereka tetap berpegang pada firman Tuhan, sehingga mereka menjadi bangsa yang beraturan, bermoral dan berkarakter, tidak bangsa yang barbar. Tuhan tahu bahwa naluri manusia ingin bebas, sering tidak mematuhi segala hukum, aturan, dan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan agar bangsa Israel sebagai orang beriman tetap setia kepada firman Tuhan. Maka Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya, bangsa Israel. Tuhan menyuruh Musa datang menghadap Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dia datang bersama Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang para tua-tua Israel. Mereka datang sujud menyembah Tuhan. Tetapi hanya Musa yang boleh mendekat, sedangkan yang lainnya menjauh. Maka Musa menyampaikan perintah Tuhan Allah tersebut kepada umat Israel. Dan seluruh umat tersebut berjanji dengan berkata, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan.
Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Mengapa Musa melakukan ini? Musa mengenal bangsa ini yang tegar tengkuk, bahkan sering ingkar janji seperti pada umumnya manusia. Oleh sebab itu, supaya bangsa itu tidak lupa akan janji yang telah mereka ikrarkan, maka Musa menuliskan segala firman Tuhan itu supaya mereka tidak melupakannya. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika saya kelas 2 SD, di dinding sekolah kami tergantung lukisan dan tulisan pantun nasihat demikian. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Kalau berguru, tanggung belajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Sampai sekarang, saya masih mengingatnya. Itu karena tiap hari saya terus membacanya. Demikian pula untuk mewariskan firman Tuhan kepada generasi muda kita atau anak-anak kita. Mereka perlu kita suruh melukis dan menulis ayat-ayat Alkitab serta menggantungkannya pada pintu kamar mereka. Dari dalam, ketika mereka hendak keluar ataupun masuk kamar, mereka akan terus membaca ayat tersebut. Yang pasti ayat itu akan melekat dalam benak mereka. Sebab menurut teori pendidikan, apa yang terus-menerus diulang-ulang tidak akan pernah lupa. Kemudian keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Musa rupanya sangat paham cara mendidik umat Israel. Cara Musa ini adalah dengan memakai alat peraga kepada umat Israel. Sebab ketika nanti mereka melihat ke-12 tugu tersebut sesuai dengan ke-12 suku Israel, maka mereka tetap mengingat janji atau ikrar mereka kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Bukankah cara demikian juga perlu kita lakukan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita? Apa kira-kira alat peraga yang kita perbuat agar keluarga kita boleh terus-menerus melihatnya dan melekat dalam benak kita, maka kita pun tidak melupakannya? Umpamanya, gambar Tuhan Yesus yang tersalib dengan tulisan, "Pengorbanan inilah yang kulakukan untukmu. Apa yang kamu lakukan untuk pengorbananku ini?" Saudara yang dikasihi Kristus, kekristenan mula-mula juga sangat banyak memakai gambar dan simbol-simbol untuk menanamkan iman kepercayaan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman kokoh dan teguh, berilmu cemerlang, dan berbudi luhur. Selamat berkiprah, selamat beriman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami, hingga kami masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa, hingga di hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bangun kembali dari istirahat kami di pagi hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami satu hari ini, memasuki minggu yang baru ini. Bungkus kami Tuhan dalam kasih setia-Mu, bagaikan menjaga biji mata. Jauhkan segala mara bahaya, terutama Tuhan dalam menghadapi wabah pandemi virus COVID-19. Pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, tolong yang dalam kesulitan dan permasalahan. Dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa
serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.